Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel SHB Woodworking. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman tetap selalu sehat ya. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini kembali saya akan berbagi atau sharing lah ya kepada teman-teman semuanya, bagaimana sih cara memotong HPL, kemudian memasang HPL, dan merapikan HPL di sebuah media. Nah, ini yang biasa saya praktekkan. Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Nanti di sini saya ada HPL yang sisa-sisa nih, yang pecah seperti ini. Dan nanti kita akan praktek untuk menempelkan di sebuah media multiplex seperti ini. Nah, ini adalah cara yang menurut saya yang paling mudah dan cara yang paling simple. Dan bagi pemula pun ini akan sangat bisa atau mudah untuk diaplikasikan. Nah, baik, yang pertama, kalau kita mau menempelkan dari sebuah multiplex, tentunya kita akan mengukur dulu ya teman-teman semuanya, dan berapa lebar dan panjang multiplexnya. Lalu kita akan potong HPL sesuai dengan panjang dan lebar. Tetapi biasanya memang dilebihkan ya teman-teman semuanya. Kalau memotong HPL ini pasti dilebihkan, baik itu masing-masing sisinya itu setengah senti ataupun 1 senti tergantung lebarnya. Nah, di sini nanti kita akan menempelkan HPL dari satu rangkaian ya, mulai dari bagaimana memotong HPL, kemudian bagaimana mengelemnya, lalu bagaimana menempelnya, lalu bagaimana merapikannya sampai selesai. Oke, yang pertama yang perlu kita siapkan tentunya adalah multiplex, atau ini alat praktek aja ya. Misalkan ini kita mau memotong di atau menempel HPL di lebar multiplex seperti ini. Nah, biasanya kalau lebarnya kecil seperti ini, medianya tidak terlalu besar ya teman-teman, biasanya saya melebihkan itu setengah senti. Biasanya seperti itu, di sini setengah senti, di sini setengah senti, setiap sisinya ini setengah senti. Ya, yang pertama tentunya kita akan mengukur ini berapa sih lebarnya. Kalau ini saya dapat 19 cm, dan untuk panjangnya di sini saya dapat 35. Artinya nanti di sini saya akan memotong HPL di sini 19,5 cm dan ini 35,5 cm. Ya, nanti akan dilebihkan dan lebihnya inilah yang akan kita rapikan. Oke. Kita sudah dapat ukurannya, lalu kita akan memotong HPL-nya ya teman-teman semuanya. Ini adalah HPL-nya, HPL sisa-sisa ini buat praktek aja. Dan kita perlu alat potong. Ya. Baik, untuk alat potong sendiri teman-teman ini banyak sekali ya alat potong yang digunakan untuk memotong HPL. Ada juga yang paling simpel itu, ini saya menggunakan cutter HPL atau alat pemotong HPL atau cutter ya, seperti ini, cutter khusus ini dari merek Taco yang saya punya seperti ini. Lalu bisa juga teman-teman, dulu saya juga pernah menggunakan cutter seperti ini tapi lama ya. Saran saya sih menggunakan pisau khusus HPL lah ya, seperti ini. Pisau khusus Taco dari Taco seperti ini untuk potong HPL. Kalau ini pun bisa tapi lama. Bisa juga teman-teman menggunakan alat seperti ini. Ya, ini alat potong plat sebenarnya, tetapi ini bisa digunakan untuk memotong HPL juga. Ini sudah pernah saya review dan teman-teman bisa melihat video saya untuk mereview alat seperti ini. Ada plus minusnya sih ya. Tapi yang sering saya gunakan itu menggunakan cutter HPL seperti ini. Kalau teman-teman profesional juga biasanya menggunakan langsung table saw, itu juga bisa. Jadi langsung medianya besar, dipotong langsung menggunakan table saw itu bisa. Tetapi kelemahannya kalau menggunakan table saw tentunya ya ada listrik, ya listrik yang digunakan untuk menghidupkan table saw. Lalu untuk potongannya itu biasanya berkurang sekitar 2-3 mili. Biasanya mata potong table saw itu kan pakai pisau potong ya, dan lebarnya kurang lebih 2,5 sampai 3 mili. Kalau menggunakan cutter biasanya itu bisa lebih hemat, tapi itu selera sih ya. Ada juga yang menggunakan gerinda tangan juga bisa, dengan menggunakan mata potong marble ya untuk memotong keramik biasa, atau memotong keramik itu digunakan untuk memotong HPL. Tapi di sini saya senang menggunakan pisau cutter seperti ini karena di samping lebih hemat ya, dan juga harganya pun juga cukup murah. Ini kurang lebih 25 kalau nggak salah, 20 sampai 25.000, lupa saya ya. Oke, langsung saja ya kita praktekkan bagaimana tips untuk memotong HPL-nya. Ya, kebetulan di sini seperti ini, jadi saya langsung ukur saja dan langsung potong ya. Di sini saya ukur dulu
biasanya saya tandai dulu seperti ini. Ini biasa dilebihkan ya teman-teman semuanya. Jadi kalau saya menggunakan pisau cutter seperti ini, saya menggunakan penggaris. Nah, ini ya teman-teman bisa melihat. Jadi dari sisi sebelah sini pun saya lebihkan, sisi sebelah sini saya lebihkan, dan sebelah sini pun ini saya lebihkan kurang lebih setengah senti. Seperti itu. Oke, kalau sudah ketemu seperti ini ya. Ini saya tandain dulu. Nah, oke. Cukup mudah, tinggal kita tekan, dan kalau menggunakan cutter ini nggak perlu tenaga yang keras, hanya digores saja 2 atau 3 kali. Kalau sudah seperti ini sudah terpotong teman-teman semuanya ya. Teman-teman bisa melihat. Nah, saya ini tinggal kita angkat saja seperti ini. Nah, terpotong ya. Cukup mudah, cukup simpel. Jadi kenapa saya suka menggunakan cutter seperti ini? Ya seperti itu, sangat simpel. Meskipun yang medianya lebar pun saya juga sering menggunakan cutter seperti ini. Ya, tapi kalau memang pekerjaannya saya cukup banyak, biasanya sih saya menggunakan table saw ya, teman-teman semua. Oke. Mengenai bagaimana cara memotongnya dan alat apa yang digunakan untuk memotong, itu tergantung rekan-rekan semuanya, tergantung selera teman-teman semuanya ya. Tapi kalau saya lebih mudah, ini harganya murah, mudah lagi untuk digunakan. Nah, baik, kita sudah dapat media HPL dan multiplug yang akan kita tempel ya. Jadi ini pasti lebih ya teman-teman nih. Nah, ini di 4 sisinya lebih semuanya. Nanti setelah itu kita akan tempel, dan bagaimana cara menempelnya? Yuk langsung saja kita akan tempel dengan menggunakan lem kuning ya. Untuk lem kuning sendirinya terserah teman-teman, banyak mereknya, ada merek Taco, merek Raja Wali, semuanya terserah ya, bebas pokoknya lem kuning. Nah, bagaimana tipsnya? Yuk langsung saja kita praktekkan. Nah, oke teman-teman semuanya, kita coba akan memulai untuk menempelkan HPL ya, HPL ini ke media multiplug seperti ini. Lalu yang perlu kita siapkan tentunya adalah lem ya teman-teman semuanya. Di sini saya menggunakan lem kuning, dan biasanya juga lem ini ditempatkan di bekas botol air mineral ya, ditampung dulu. Tapi biasanya saya juga langsung aja ya, tanpa menggunakan, saya langsung tuangkan dari kemasan yang seperti ini. Lalu tentunya adalah kapi, bukan kapi sih, ini saya menggunakan potongan HPL ya teman-teman semuanya. Jadi ada yang menggunakan kapi, ada juga yang menggunakan barang-barang yang lain, yang penting bisa mengoles lemnya ya. Kalau saya sih lebih suka menggunakan HPL ya, seperti itu, lebih suka menggunakan HPL seperti ini. Kalau mau maksimal lagi, ini dibuat seperti bergerigi begitu, jadi biar lem ini bisa menempel secara maksimal. Tetapi sih saya biasanya tanpa menggunakan seperti itu ya, saya langsung saja. Nah, caranya bagaimana? Ayo langsung saja. Yang pertama pastinya kita tuang dulu untuk lemnya, secukupnya saja sih. Oke, lalu ini diratakan ya teman-teman semuanya, bebas teman-teman semuanya meratakan dari seperti apa. Yang penting semua permukaan multiplug ini bisa rata dengan lemnya ya, seperti itu. Nah, setelah ini jangan lupa setelah ini ditaruh dulu, sini bisa ditempelkan di katanya. Oke, setelah semuanya ditempeli lem ya, kita biarkan dulu. Kalau saya biasanya 3-4 menit ya, 3-4 menit hingga lemnya ini adalah kering sentuh. Oke teman-teman semuanya, kita tunggu saja kurang lebih 3-4 menit ya. Setelah itu kita langsung akan tempelkan. Nah, oke teman-teman semuanya, ini sudah sekitar
menitan ya. Jadi sebenarnya 3-4 menit ini adalah bukan patokan utama ya, tergantung dari cuaca, tergantung dari cuacanya. Kalau misalkan semakin panas ya semakin cepat ya, tapi kalau udaranya lembab ataupun mendung itu apa namanya juga akan semakin lebih lama. Namun patokannya di sini adalah dari sentuhannya ya, kering sentuh. Jadi kering sentuh itu ketika kita sudah tempelkan tangan-tangan seperti ini ya, sudah tidak ada lengket-lengket, nah artinya itu sudah siap untuk ditempelkan. Jangan sampai masih basah kemudian ditempelkan, itu nanti resikonya akan menggelembung ya untuk HPL-nya. Oke teman-teman semuanya, ini sudah cukup kering ya, dan kita akan langsung tempelkan. Menempelkannya pun jangan ngepres ya teman-teman. Tadi karena sudah dilebihkan HPL-nya ya, jadi jangan sampai ngepres, takutnya tidak pas begitu, dan hasilnya pun akan jelek. Karena kalau sudah tertempel susah ya untuk dilepas kembali. Mudah, tinggal tempelkan saja seperti ini. Nah setelah itu biasanya saya menggunakan kain ya, kita tekan-tekan semaksimal mungkin ya, seperti itu. Kita tekan-tekan saja. Jangan lupa yang bagian ini ya teman-teman, yang bagian pinggir-pinggir ini biasanya yang sering itu tidak lengket ya. Oke, sudah selesai, untuk penempelannya sudah selesai. Dan ini seperti ini teman-teman, ini pasti ada sisa kelebihan HPL di setiap sisinya. Nah ini yang akan kita rapikan. Nah untuk merapikannya sendiri banyak cara ya teman-teman semuanya. Banyak sekali alat yang bisa untuk digunakan untuk merapikan tepian-tepian HPL ini. Nah lalu alat apa saja yang biasa saya gunakan untuk merapikan tepian HPL? Yang pertama, biasanya seringnya saya menggunakan alat seperti ini. Ini Varrotex ya teman-teman semuanya. Ini kalau ini sudah pernah saya review juga. Ini harganya kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ribu, nggak tahu kalau sekarang ya, 400-an kalau tidak salah. Ini akan lebih efektif, lebih cepat. Dan ada juga yang biasa menggunakan penggaris siku seperti ini. Ini yang paling tidak saya rekomendasikan ya teman-teman. Karena kenapa? Yang pertama, nanti akan membuat penggaris siku ini akan cepat rusak ya, dan sudah tidak siku lagi. Karena peruntukannya itu bukan untuk merapikan HPL ya. Jadi janganlah pakai penggaris siku seperti ini, sayang ya. Lalu yang paling sering saya gunakan, lebih baik kalau menggunakan alat manual, itu adalah kikir ya teman-teman. Kikir yang bentuknya sebaiknya adalah setengah lingkaran seperti ini. Ini akan lebih baik, hasilnya pun juga akan lebih rapi ya. Nah nanti di sini saya coba akan, setelah ini ya, ini kita akan rapikan tepian HPL ini dengan menggunakan kedua alat ini ya, kedua alat ini Varrotex dan kikir. Nah kelebihannya kalau di sini pasti cepat, lalu tidak menimbulkan kotoran ya. Artinya kalau di kikir itu pasti akan hancur HPL-nya, tapi kalau menggunakan Varrotex ini tidak akan hancur dan akan terpotong, dan sampahnya pun juga akan lebih rapi. Lalu kalau menggunakan kikir, kalau alat manual sebaiknya menggunakan kikir seperti ini ya. Yuk langsung saja kita praktekkan. Oke teman-teman semuanya, yang pertama nanti saya akan menggunakan Varrotex ya. Kalau ini sih lebih mudah ya, jadi kita tinggal pasangkan seperti ini, langsung kita akan potong seperti ini. Nih hasilnya ya, jadi tidak menimbulkan sampah yang cukup banyak, dan hasilnya pun juga akan lebih maksimal. Di sini pun juga halus ya, sama juga kita potong sebelah sisi sini. Ini paling saya rekomendasikan ya teman-teman. Biasanya juga menggunakan trimmer pun juga bisa, tetapi yang pertama pastinya bolos listrik, lalu biaya juga ya, karena kita harus beli mata potongnya juga. Nah yang kedua, yang sisi sini sama sisi sini ya, nanti saya akan potong manual. Nah hasilnya untuk menggunakan Varrotex seperti ini ya, cukup bagus. Sekarang saya coba akan potong sisinya ini yang belum ini dengan menggunakan kikir manual. Yuk seperti apa ini ya teman-teman semuanya. Seperti ini kita potong aja. Nah tipsnya adalah
Kalau misalkan seperti ini, kita langsung saja, dan pemotongannya adalah ke 45 derajat seperti ini ya. Jadi tekan, jangan terlalu kencang-kencang juga, takutnya nanti kalau terlalu kencang itu HP-nya akan rusak. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah ada seperti ini, biasanya saya mulai sih dari tengah sih, jarang saya mulai dari pinggir, takutnya pecah. Biasanya di sudut-sudut persikuan seperti ini, kalau saya hajar dari sini, itu biasanya di sini pecah dan nggak maksimal. Jadi biasanya saya mulai dari tengah seperti ini. Kalau sudah dapat seperti ini, baru saya teruskan. Memotongnya pun santai saja ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, dirapkan seperti ini. Lalu sisanya seperti yang di sini, biasanya saya motongnya seperti ini teman-teman. Oke, yang sebelah sini sama. Nah, sudah terpotong semuanya. Hasilnya pun cukup rapi ya, sama. Cuman biasanya di sini akan menimbulkan sedikit serpihan-serpihan HPL ya. Nah, biasanya kalau ada serpihan-serpihan HPL seperti ini ya, ini biasanya saya haluskan dengan menggunakan amplas ya, seperti ini. Oke, sudah cukup, dan hasilnya ya cukup lumayan bagus, cukup lumayan rapi ya. Jadi biasanya nih saya amplas agak miring seperti ini ya teman-teman. Posisinya agak miring seperti ini ya, dimiringkan. Jadi biar potongannya ini tidak tajam. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi cara pemotongan HPL, pengeleman dan perapian HPL-nya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin baru saja memulai atau mau menempel HPL ya teman-teman semuanya. Dan sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel SHB Woodworking. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel SHB Woodworking. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di video-video SHB Woodworking selanjutnya. Terima kasih.